Selamat siang Kak Salsa. Sebelumnya terima kasih ya telah meluangkan waktu untuk sesi wawancara kali ini. Perkenalkan nama saya Rafli. Di sini saya ingin mewawancari Kakak untuk tugas perkuliahan saya. Sebelumnya apakah Kak Salsa berkenan? Iya, berkenan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Kita langsung aja ya. Oke. Sebelum memulai bahas banyak hal, boleh dong Kak Salsa perkenalkan dulu usahanya apa, nama usahanya, jenisnya apa, dan udah berjalan berapa lama? Oke, sebelumnya salam kenal juga ya, Kak Rafli. Boleh banget nih. Jadi usaha saya itu namanya URL Laundry yang lokasinya itu ada di Depok. Nah, usaha laundry kiloan yang saya bangun ini itu tuh udah berjalan kurang lebih 3 tahun. Awal mulanya itu benar-benar sederhana sih sebenarnya, cuma pengen bantu tetangga sekitar yang butuh layanan cuci cepat. Nah, tapi alhamdulillahnya lama-lama itu makin rame dan sampai sekarang itu pelanggan kita kurang lebih udah sekitar 160 orang per bulannya. Nah, dari proses itu saya juga belajar nih bahwa bisnis kecil pun ternyata bisa loh berkembang jadi besar kalau dikelola dengan konsisten, termasuk konsisten juga menjaga lingkungan. Kalau dilihat dari perjalanan tadi ya Kak, apa tantangan terbesar Kakak waktu memulai UR Laundry ini? Oke, sebenarnya sih, banyak banget ya kalau tantangan dalam membangun bisnis itu. Yang pertama itu mungkin berkaitan dengan efisiensi. Nah, jadi dulu itu awal mula berdirinya laundry itu, listrik itu boros banget, penggunaan air juga cukup tinggi, dan saya itu belum paham sama sekali soal pengelolaan limbah. Setiap hari air bekas cucian itu langsung dibuang gitu aja, yang ternyata sebenarnya itu punya kandungan kimia yang cukup tinggi. Plastik juga jadi masalah kala itu. Saya dulu nggak nyangka laundry kecil itu bisa menghasilkan banyak banget ribuan plastik dalam sebulan aja. Belum lagi operasional yang masih manual menyebabkan banyak banget pemborosan yang terjadi. Tapi justru dari tantangan itu saya bisa pelan-pelan nih untuk memperbaiki sistem agar lebih bertanggung jawab, efisien, dan sustainability. Nah, bisa bisa diceritakan nggak Kak, dari sisi Kakak sendiri, ada isu keberlanjutan apa yang paling diterasa ya dari Your Laundry ini? Oke. Kayak contohnya kayak limbah tadi gitu. Mhm. Jadi, berkaitan dengan sustainability atau keberlanjutan itu yang paling kerasa itu limbah air sih, karena kan ini usaha laundry ya yang bakal memproduksi banyak limbah air. Setelah usaha berjalan stabil, saya hitung-hitung itu setiap bulan URL Laundry itu tuh menghasilkan sekitar 800 liter limbah, jumlah yang cukup besar ya untuk UMKM. Terus konsumsi listrik juga tinggi, sekitar kurang lebih 250 sampai 300 kWh per bulan karena mesin pengering dan juga setrika uap yang dipakai untuk, keperluan laundry itu boros banget. Plastik juga jadi perhatian, dulu kami bisa menghabiskan sekitar 1.800 kantong plastik per bulannya. Nah, dari situ saya mulai sadar kalau usaha kecil seperti kami pun bisa menciptakan dampak lingkungan yang cukup besar. Makanya di situ saya mulai mikir serius, brainstorming gimana sih cara URL Laundry ini tetap berkembang tapi tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi sejak kapan Kakak ini menerapkan konsep ramah lingkungan ini di UR Laundry ini? Kayaknya sih mungkin sekitar 1,5 tahun lalu, saya itu ikut, pelatihan UMKM yang ngebahas tentang green business. Dari situ saya baru terbuka nih kalau keberlanjutan atau sustainability itu nggak cuma buat perusahaan besar aja, tapi juga untuk UMKM itu bisa banget untuk nerapin itu demi, lingkungan yang lebih baik. Langkah awalnya itu kecil, seperti misalnya ganti deterjen ke yang lebih ramah lingkungan, terus juga kurangi penggunaan pengering, juga edukasi karyawan soal pemakaian bahan kimia. Nah, dari situ lama-lama alhamdulillahnya programnya itu bisa berkembang makin besar. Oh, seperti itu. Bisa dijelasin lebih detail nggak sih Kak tentang EcoWash yang jadi program unggulan di Your Laundry ini?
Oke, jadi salah satu program unggulan kita, Eco Wash itu adalah konsep cuci pakaian yang ramah lingkungan. Karena kita sesuai dengan tujuan kita itu ingin mendukung keberlanjutan atau sustainability. Kami pakai deterjen yang low phosphate dan juga bahan chemical yang aman. Jadi limbah airnya itu lebih ringan. Kami juga batasi nih takaran deterjen supaya nggak berlebihan. Di awal juga beberapa pelanggan sebenarnya sempat ragu gitu, apakah hasil cucinya itu tetap wangi dan bersih dengan, sistem yang kita gunain ini. Tapi begitu dicoba, mereka itu malah suka karena wanginya itu lebih natural dan juga nggak terlalu menyengat. Dampaknya ke lingkungan juga kerasa banget, limbah jadi lebih bersih dan juga karyawan lebih nyaman kerja karena bahan kimianya lebih aman. Kan ada salah satu yang menarik nih sebelumnya dari pembahasan sebelumnya ya, yang UR Laundry mengurangi penggunaan plastik. Bisa ceritakan nggak Mbak gimana itu sistemnya? Oke, jadi, green packaging, betul green packaging itu fokus kami sejak awal. Nah, gimana sih sistemnya itu sebenarnya? Jadi kami mengganti kantong plastik biasa dengan kantong biodegradable. Selain itu pelanggan tetap kami juga dapat tas kain nih supaya bisa dipakai berkali-kali jadi nggak menghasilkan sampah plastik yang begitu banyak. Bahkan kami juga kasih insentif berupa potongan biaya bagi pelanggan yang bawa tas sendiri. Dari program ini, penggunaan plastik itu kami berhasil ditekan sampai 50%. Nah, jadi banyak pelanggan bilang mereka itu malah lebih bangga karena bisa ikut aksi kecil untuk lingkungan, seperti itu. Hmm. Kalau untuk langkah yang kakak lakukan untuk menurunkan konsumsi listrik itu gimana ya kak? Oke, jadi IPAL Mini itu kami bangun sendiri dengan konsep filtrasi 3 lapis, yaitu ada kerikil, terus juga pasir dan juga karbon aktif. Saya belajar dari beberapa referensi dan juga, beberapa bacaan, terus konsultasi juga sama teman kuliah saya di teknik lingkungan supaya nggak salah langkah, dan hasilnya itu cukup memuaskan. Jadi langkah apa aja sih kak yang kakak lakukan untuk menurunkan konsumsi listrik di UR Laundry? Oke, mungkin, awal mulanya ya, dari menurunkan konsumsi listrik itu kami mulai dari penjadwalan operasional. Misalnya mesin cuci itu nggak boleh berjalan setengah muatan, jadi harus penuh supaya efisien. Terus juga pengering itu dilakukan kalau misalnya lagi urgent banget aja, selebihnya itu dijemur alami. Kami juga ganti mesin ke tipe inverter yang lebih hemat listrik. Hasilnya alhamdulillahnya konsumsi listrik itu turun sekitar 12%. Nah, itu tuh lumayan banget alhamdulillah buat UMKM. Iya ya, lumayan banget ya. Nah, kalau mengenai masalah penerapan circular economy atau eh, kon- konsep circular economy itu konsep ekonomi yang berusaha mengurangi limbah gitu. Your Laundry itu ada nggak kira-kira hal yang dilakuin untuk mengurangi limbah gitu? Oke, jadi, hal sederhana yang kita lakukan untuk mengurangi limbah itu misalnya adalah pakai hanger yang dulunya sekali pakai, itu sekarang dikumpulkan untuk dipakai ulang. Terus juga wadah deterjen dan pewangi kami itu kita gunakan sistem refill supaya nggak banyak limbah kemasan. Terus potongan kain rusak kami kumpulkan lalu diberikan juga ke pengrajin yang bisa mengubahnya jadi keset atau kain lap. Intinya barang yang udah nggak terpakai harus punya hidup kedua. Jadi kita cycle, kita, olah lagi agar bisa digunakan kembali, seperti itu. Wah, seperti itu ya. Setelah berbagai program yang kakak terapkan, apa dampak terbesar dari program-program tersebut yang kakak rasakan? Wah, kalau talking about dampak, impact-nya itu terasa di hampir semua sisi sih, Kak. Jadi secara ekonomi, pelanggan itu meningkat dari 110 ke 160 orang per bulan, biaya operasional juga turun banget sekitar 10-15%, dan secara lingkungan nih, limbah itu jauh lebih bersih dan juga plastik banyak berkurang. Secara sosial, karyawan itu lebih sehat dan area sekitar itu nggak terganggu bau limbah. Bahkan sejak itu brand Your Laundry ini dikenal sebagai laundry ramah lingkungan di Depok dan reputasinya jadi naik banget. Oh, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih kak, uh, UR Laundry itu ada nggak ya program mengenai CSR,
CSR. CSR itu Corporate Social Responsibility, itu tanggung jawab sosial perusahaan yang untuk memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat gitu. Ada nggak program seperti itu dari UR Laundry? Oke, pastinya ada dong, karena corporate social responsibility itu kan konsep yang harus dimiliki perusahaan juga kan ya. Nah, jadi untuk program CSR yang kita jalanin itu ada yang namanya cuci untuk sesama, di mana pakaian donasi dari warga Depok itu kami cuci gratis sebelum disalurkan ke yang membutuhkan. Nah, disinilah bentuk kontribusi kita terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini cara kecil kami bantu masyarakat. Selain itu kami juga memberdayakan karyawan lokal agar ekonomi di lingkungan sekitar juga ikut bergerak. Seperti itu ya Kak. Oh, udah berarti cukup deh untuk pertanyaan dari saya. Jadi sekian ya Kak, terima kasih banyak ya atas obrolannya. Semoga UR Laundry bisa terus menjadi inspirasi untuk UMKM yang lain dan terus berkembang. Oke, terima kasih banyak juga Kak Raffi. Semoga cerita dari kami bermanfaat dan bisa bikin UMKM lain percaya diri buat mulai langkah kecil demi lingkungan yang lebih baik.